Shalom semua. Sorry gangguan, dari tadi sudah 10 menit di depan laptop, ternyata tetap nggak nemu yang namanya tombol live. Akhirnya balik pakai handphone yang kecil ini, tapi ternyata lebih mudah banget ya. Sebelum mulai hari ini, yuk kita doa dulu. Terima kasih Bapak buat hari ini kembali kami boleh bertemu bersama Tuhan lewat media yang ada. Kami akan sharing, Tuhan, kami berdoa Bapak supaya apa yang hari ini hamba-Mu bagikan Tuhan akan membangun, akan membuat teman-teman semuanya terberkati, bisa belajar hal yang baru. Tuhan, bukakan pikiran kami Tuhan waktu kami mendengar, supaya apa yang Engkau ingin kami lakukan, apa yang Engkau ingin kami ketahui, itu boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar semua? Hari ini mau sharing temanya bendahara yang setia. Jadi ada beberapa hal yang pengen aku bagiin gitu lewat hal ini. Pertamanya, buat aku topik bendahara yang setia itu agak-agak susah, karena waktu kita berdoa pertama kita mikirnya lebih berbagi, lebih belajar hal tentang keuangan gitu. Jadi saya sempat menyimak dan mendengarkan beberapa khotbah dari beberapa hamba Tuhan supaya bisa bantu saya kira-kira kalau bendahara yang setia itu atau keuangan lingkup mana sih yang mau dibahas. Dan dari beberapa yang saya dengerin tuh ada beberapa yang akhirnya saya merenungkan, oh ya, ini beberapa kebenaran yang kita perlu ingat gitu, meskipun kadang kita udah tahu tapi kita sering lupa. Yang pertama itu bahwa kita ini adalah pengelola dan sang empunyanya itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita belajar dengan bendahara yang setia, hal yang pertama yang patut kita ingat bersama dan kita sama-sama renungkan bahwa kita ini semua hanyalah pengelola. Yang empunya segalanya adalah Tuhan. Kita mau buka ya di Ulangan 8 ayat yang ke-18. Saya bacakan Ulangan 8 ayat yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi di Ulangan 8 ayat 18 itu dibilang bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dibilang the ability to get wealth. Jadi yang perlu kita tahu apa? Tuhan itu nggak kasih kita kekayaannya loh. Tapi di sini jelas Tuhan bilang, aku kasih kamu kekuatan, aku kasih kamu kemampuan untuk menghasilkan kekayaan, untuk memperoleh uang. Dan untuk itu yang patut kita renungkan dalam hidup kita itu apa? Kita wajib menemukan sebenarnya apa sih yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Apakah itu talenta, apakah itu sebuah keahlian, atau hal-hal yang lain, bakatlah yang Tuhan itu sudah taruh di dalam kehidupan kita. Dan selama ini mungkin karena kita sibuk dengan rutinitas kita nggak pernah berpikir, nggak pernah ambil pause, ambil saat teduh buat mikir, sebenarnya Tuhan itu udah taruh apa sih dalam hidupku, apa yang perlu aku kembangin, dan kira-kira hal-hal apa yang bila aku kembangin itu akan bisa menghasilkan sesuatu. Kalau di dalam sini kita baca lingkupnya adalah untuk memperoleh kekayaan, untuk menghasilkan kekayaan, menghasilkan uang. Terus saya ingat ya di Matius 25 ayat yang 14 sampai 30 itu perumpamaan tentang talenta. Di mana ada Tuhan, dia bagi talenta ke hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1 gitu. Tiap orang lain-lain. Nah setelah itu tuannya pergi, pas tuannya balik ditanya, kamu udah hasilnya sekarang berapa gitu. Yang 5 bilang, Tuhan aku dapat laba 5 talenta. Jadi 5 plus 5 dia punya 10. Yang 2 juga bilang sama, Tuhan saya dapat laba 2 talenta. Jadi sekarang dia punya 4. Nah yang terakhir hamba yang dikasih 1 talenta, bukannya dia lakukan sesuatu, tapi malah sama dia cuma ditanam. Terus pas balik dia bisa lagi bilang sama tuannya gini, loh kamu enak aja jadi tuan, gak ngapa-ngapain, gak nabur tapi mau nuai gitu. Nah padahal tuannya bilang gini, loh lah nek kamu gak mau ya udah toh jalanin, kasih ke orang lain yang bisa jalanin itu gitu. Dan akhirnya dibilang di ayat 29 itu kalau kita baca, akhirnya yang gak punya ini diambil dikasih ke yang punya banyak gitu. Jadi di sini ada 2 prinsip yang kita patut ketahui. Yang pertama,
Yang mempunyai akan diberi hingga kelimpahan, tapi yang tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya. Intinya seperti ini, kalau Tuhan udah percayain sesuatu ke kita, dan kita itu bisa menggunakannya dengan efektif, dengan maksimal, maka percayalah Tuhan itu malah akan menambahkan terus, sampai bahkan kita ini bisa berkelimpahan. Tapi kalau kita dikasih sama Tuhan, kita nggak mau ngapa-ngapain, istilahnya apa? Ya wis males lah, wis hidup enak gini-gini ya, nggak usah sing sengsara, nggak usah sing cari-cari susah, cari ekstra, wis gini aja rimai. Ya akhirnya sama kayak hamba yang jahat tadi gitu, sama Tuhan akhirnya diambil dan dikasih ke yang punya gitu, karena dia nggak bisa menjalankan apa yang telah Tuhan beri dengan baik. Jadi prinsip yang pertama adalah kelolalah dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan. Kenapa? Karena kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Jadi kelolalah dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Yang kedua, ini nyambung ya sama yang sharingnya Kak Eni minggu kemarin. Pastikan fokus kita itu Tuhan dan bukan uang. Karena seringkali kalau kita udah ngomong tentang uang, itu fokusnya jadi salah. Fokusnya ngejar uang, memburu uang. Padahal di 1 Timotius 6 ayat yang 9 sampai 10, saya baca dulu ya, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Itu kan dibilang bahwa orang yang ingin kaya malah dia itu akhirnya jatuh di dalam percobaan, jatuh di dalam duka. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi di sini tuh kita baca ya, kalau yang fokusnya itu di uang, pengen kaya, malah akhirnya itu jatuh dalam cobaan, jatuh dalam jerat, terus jatuh ke dalam nafsu yang hampa, sampai akhirnya itu runtuh dan menjadi binasa. Dan bahkan di sini ditekankan lagi di ayat yang 10, akar segala kejahatan itu ialah cinta Tuhan. Cinta uang, sorry. Kalau orang udah cinta uang itu udah gelap mata ya. Jadi akhirnya memburu uang, terus segala cara dihalalkan, dan akhirnya di sini dibilang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu tadi kita baca kalau fokusnya ke uang ya. Apa yang sebaliknya kita dapatkan kalau fokus kita itu benar, fokus kita itu ke Tuhan. Kita lihat di Matius 6 ayat 33 ya. Ini ayat udah kayak ayat emas, semua pasti tahu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kita baca di Roma 14 ayat 17, di situ dibilang, kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini tuh jelas banget gitu. Kalau fokus kita ke uang, maka yang kita dapat bukanlah kebahagiaan, bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tapi malah dibilang jatuh dalam duka, jatuh dalam jerat, jatuh dalam cobaan, jatuh dalam macam-macam yang akhirnya malah binasa. Tapi sebaliknya, kalau fokus kita tuh benar, yang kita fokus tuh cari kerajaan surga, cari kerajaan Allah, cari kebenaran, cari sukacita, cari damai sejahtera, maka hasilnya apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa sih yang kita cari? Kita mau cari apa? Uang. Maka kalau fokus kita itu benar, kita nggak usah cari, uangnya itu bisa datang sendiri. Berkatnya itu ngalir banget. Karena Tuhan bilangnya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nggak dibilang kan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka kamu juga akan mencari uang lalu mendapatkannya. Nggak dibilang gitu. Dibilangnya itu bonus. Waktu fokus kita itu benar ke Tuhan, waktu fokus kita tuh mencari apa yang Tuhan mau, maka dengan sendirinya berkat itu akan datang kepada kita. Yang namanya uang itu nggak tahu gimana caranya bisa datang kepada kita. Saya ingat ya, ada orang yang suka bilang gini, berkat itu nggak pernah salah alamat. Berkat itu waktu Tuhan kasih udah ada alamat, udah ada tujuannya masing-masing. Jadi makanya yang penting apa? Jangan ngejar hal yang salah. Karena waktu kita ngejarnya uang, waktu kita fokusnya, aduh lah apa ya, pokoknya harus bisa dapat uang, harus bisa dapat uang. Fokus kita udah salah gitu. Sehari-hari yang dipikirkan cuma uang, cuma uang, cuma uang. Padahal justru kalau prinsipnya kita dalam Tuhan itu beda.
yang dicari apa? Yang dicari Tuhan, yang dicari maunya Tuhan, yang dicari hal-hal yang Tuhan senangin, maka berkat itu akan ngalir sendiri dalam kehidupan kita. Dan juga Matius 6 ayat 24 itu mengingatkan kita ya, kita itu nggak bisa mengabdi pada dua tuan. Kita nggak bisa ngabdi sama Tuhan dan kita nggak bisa ngabdi pada mamon dalam waktu bersamaan. Intinya apa? Tuhan bilang, kita mesti milih gitu, mau hidup dipimpin Tuhan atau hidupnya dipimpin uang gitu. Hidupnya mau cari Tuhan, fokus yang benar, atau hidupnya mau cari uang, fokus yang salah. Itu dua hal yang gak akan bisa jalan sama-sama. Tuhan bilang, pilih gitu, salah satu. Kita mau ngabdi kepada siapa. Dan yang pasti, waktu kita pilihan kita tepat, kita fokusnya sama Tuhan. Kita fokusnya, Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Itu yang kita kerjakan. Maka berkat itu akan ngalir sendiri. Berkat itu nggak usah dicari, akan ngalir. Kalau Tuhan yang jadi pemimpin kita, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini akan bisa ikut aturannya Tuhan. Berhubung Tuhan yang mimpin, Tuhan tinggal bilang, hei uang datang, hei berkat datang, bisa gitu. Tapi kalau kita jadiin mamon yang mimpin kita, dan seperti yang tadi kita baca di 1 Timotius ya, bahwa uang mamon itu bukanlah pemimpin yang baik. Kenapa? Karena endingnya kita udah tahu gitu. Endingnya keruntuhan dan kebinasaan. Jadi mari Bapak Ibu malam ini pastikan fokus kita itu benar. Dan yang ketiga, bukan kemampuan Anda untuk menerima, tetapi kemampuan Anda untuk memberi, itulah yang menentukan mukjizat. Saya ulang ya, bukan kemampuan kita untuk menerima itu yang menentukan mukjizat, melainkan kemampuan kita untuk memberi, itulah yang menentukan mukjizat. Orang yang sibuk meminta, dia nggak akan terima mukjizat. Tapi justru ada orang-orang yang sibuk banget memberi. Kayaknya orang ini kok hidupnya tuh mau memberi. Maka berkat, yang namanya berkat, kecukupan, kelimpahan itu ngalir sendiri dalam kehidupan orang itu. Kita baca kalau ceritanya di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16, lalu dilanjutkan ke 17 sampai 24, itu adalah cerita tentang janda di Sarfat gitu. Nah, janda ini itu tidak dalam keadaan yang baik untuk memberi. Kalau kita baca, ngenes banget ya. Kita kalau bilang, aduh itu jandanya udah ngenes banget. Dia cuma bilang gini, aku ini cuma tinggal makanan, aku mau olah buat aku sama anakku, habis gitu kita berdua mati gitu. Jadi istilahnya ini bukan keadaan yang sangat ideal untuk memberi. Justru kalau kita mau bilang ini keadaan yang sangat buruk, mungkin kalau orang bilang apa ya, lowest point ya, keadaan yang paling terendah dalam kehidupan seorang. Bayangin loh, dia punya makanan yang terakhir, yang kalau habis makan bakalan mati karena udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi di situ malah apa? Dia ditantang untuk memberi. Dan yang kita lihat, janda ini nurut gitu. Waktu dia ditantang untuk memberi, dia memberi loh akhirnya. Dan apa hasilnya? Ternyata dari waktu dia memberi itu, akhirnya yang namanya buli-buli minyaknya itu nggak pernah habis ya. Minyak dalam tempayannya itu nggak pernah habis. Terus berkecukupan dan nggak pernah lagi dia itu kekurangan. Kalau dipikir, dia nggak minta loh. Dia bukan dalam posisi dia lagi minta sama Tuhan atau minta hamba Tuhan. Bukan dalam posisi sedang meminta-minta. Tapi justru kunci jawaban dari kebutuhan hidupnya itu datang pada saat dia mau nurut. Dia disuruh memberi bukan di saat yang ideal, tapi memberi justru di saat yang ada orang bilang ngenes banget loh, wis mau mati, nggak punya apa-apa masih disuruh memberi. Tapi ini kerennya Tuhan kita. Justru di saat yang paling buruk, di saat yang paling gak mungkin dan kita putuskan, kita tetap ngasih, kita tetap taat maunya Tuhan. Beng, tiba-tiba kita lagi membukakan pintu berkat, kita lagi membukakan pintu mujizat buat kehidupan kita sendiri. Dan ini yang kerennya itu di situ saudara, bahwa seorang janda waktu dia mau memberi di saat yang terburuk sekalipun, itu membukakan pintu berkat. Dan yang selanjutnya di ayat yang 17-24 itu juga diceritakan seorang janda tapi ngasih tumpangan gitu. Bayangin, kalau kita itu ngasih tumpangan ke orang, berarti kan harus
udah nyediain tempat untuk tinggal, dan nggak mungkin dong cuma kamu tinggal di sini ya, makan karepmu urusan sendiri, kan nggak gitu. Pasti juga disiapin makanan, disiapin minuman gitu. Dan di sini tuh keren ya, saya lihat justru gimana firman Tuhan tuh ngajarin bahwa dalam segala kondisi gitu, bukan dalam keadaan yang baik aja kita harus memberi, tapi dalam keadaan yang mungkin bisa dibilang kekurangan, dalam keadaan yang minim banget, tapi Tuhan tetap ngajar memberi. Kenapa? Karena justru kunci pemeliharaan Tuhan, kunci mujizat Tuhan atas hidup kita itu terletak pada saat kita mau memberi, pada saat kita mau taat melakukan apa yang Tuhan suruh, meskipun keadaannya nggak mungkin. Nah, dan di sini kita lihat tuh bagaimana memberi di saat yang sulit itu bisa menghasilkan kecukupan, bahkan nggak cuma kecukupan loh, kelimpahan, nggak pernah berhenti ngalir minyaknya terus gitu. Artinya penyediaan Tuhan untuk kehidupan janda ini tuh terus gitu, hanya diawali dengan satu step, memberi di saat yang terburuk sekalipun, memberi di saat paling minim dalam kehidupan janda ini. Dan di Alkitab dibilang juga ya, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita tuh mesti ingat ya, justru kadang kebahagiaan kita itu datang pada saat kita tuh memberi, bukan pada saat kita menerima. Waktu kita lihat orang kesusahan, gak bisa makan, uang di dompet kita nggak banyak, tapi kita putuskan kita kasih. Lalu kita ngelihat mukanya orang itu, aduh kayaknya nyes gitu ya, udah nggak makan, susah makan, tiba-tiba dia ngasih uang atau ngasih makanan dan dia bisa makan, dia bilang terima kasih, dan itu tuh cukup gitu untuk akhirnya bikin kita bahagia. Saya mau tutup dengan cerita ini ya. John D. Rockefeller itu adalah seorang dermawan yang sangat terkenal di Amerika. Dahulu dia adalah orang kaya, bukan kaya lagi ya, orang yang bener-bener kaya, tapi hidupnya itu nggak bahagia gitu. Hidupnya bener-bener beda banget. Dia tiap malam susah tidur. Bahkan ada satu kali dokter itu vonis, sudah hidupmu cuma tinggal setahun lagi gitu. Nah, Rockefeller ini udah susah tidur, divonis dokter umurnya tinggal setahun lagi. Akhirnya dia mikir, aduh, apa ya yang mesti aku buat supaya hidupku ini berubah? Apa yang harus aku lakukan sehingga akhirnya aku tuh bisa menemukan tujuan hidup gitu. Rockefeller mikir itu. Akhirnya dia berpikir dan dia memutuskan, baiklah, aku memutuskan untuk memberikan sebagian besar uang yang aku punya untuk amal dan juga bagi orang-orang miskin. Jadi si Rockefeller ini mutusin apa yang dia punya selama ini mungkin untuk dia sendiri gitu, tapi akhirnya dia mutusin, aku mau kasih gitu buat orang-orang yang membutuhkan, dan banyak banget yang dia kasih. Dan akhirnya itu membawa perubahan dalam hidupnya, berubah banget 180 derajat. Dia mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, dan akhirnya kesehatannya itu membaik, dan bahkan dicatat bahwa akhirnya Rockefeller ini bisa hidup hingga usia 98 tahun. Bayangin ya Bapak Ibu, udah divonis dokter, umur tinggal setahun, udah pokoknya bener-bener mungkin tuh di tengah kegalauan, keputusasaan, tidur udah nggak bisa, makan udah nggak enak, ngelihat hidup udah tinggal sedikit, terus mikir lagi, harta segitu banyak mau diapain gitu ya. Tapi pada akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang paling tepat di hidupnya, ada dengan membagikan apa yang dia miliki untuk orang-orang yang memerlukan. Dan dari situ dia memperoleh kebahagiaan, dan akhirnya karena dia berbahagia, hidupnya berubah, dia bisa hidup panjang umur sampai 98 tahun. Saya bilang memberi itu ajaib ya. Waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu sepertinya ada yang berkurang dari kita. Bener kan? Kalau kita menerima itu bertambah, kalau kita memberi itu berkurang gitu. Nah, kayaknya itu berkurang sesuatu dari kita, tapi justru di sisi lain, waktu kita memberi ada sesuatu yang bertambah. Apa itu? Kebahagiaan dalam hidup kita itu bertambah. Bener, kita memang berkorban mengeluarkan sesuatu, tapi sebagai imbalannya kita dapat hal-hal yang gak bisa dibeli sama uang gitu. Waktu kita lihat senyuman seorang nenek tua yang gak bisa makan, terus kita kasih makan dan dia senyum, dia bilang terima kasih, dan dari situ kita merasakan kebahagiaan gitu. Jadi mari Bapak Ibu, belajarlah untuk memberi. Apapun keadaannya, meskipun di saat yang paling sulit, harus tetap mau belajar memberi. Kenapa? Karena memberi itu sedang membukakan pintu berkat bagi kehidupan kita. Jadi 3 hal yang hari ini saya bagikan adalah, yang pertama,
kita adalah pengelola, sang empunya adalah Tuhan. Jadi yang pertama kita ada pengelola dan sang empunyanya adalah Tuhan. Dan yang kedua, fokuslah yang benar. Fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada uang. Dan yang ketiga, bahwa mujizat itu ditentukan bukan dari kemampuan kita untuk menerima, tapi mujizat itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk memberi. Semakin kita berani memberi, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Jadi bijaklah mengelola apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, karena kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Jadi mari komunitas PD Lebak Jaya semangat. Meskipun sekarang kita di kondisi pandemi, tapi jangan kondisi apapun itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu fokus kita benar, waktu kita mengelola secara bijak, waktu kita berani memberi, percayalah, di masa sulit pun kita pasti dipelihara. Di masa sulit pun kita akan melihat mujizat kecukupan, bahkan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang udah gabung malam ini. Udah kangen ya, ini udah berapa? Udah 6 bulan ya kita nggak ibadah ya. Tetap semangat, percaya bahwa Tuhan yang baik itu memelihara umatnya. Tapi jangan jadi umat yang tidak berpengetahuan dan tidak mengelola dengan baik. Karena saya percaya waktu kita itu jalan di jalan yang benar, waktu kita melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan, maka Tuhan pun punya 1001 cara buat berkatin kita. Amin. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami sudah boleh belajar tentang bagaimana menjadi bendahara yang setia. Tuhan, kami tahu setiap kami dianugerahi oleh Tuhan talenta, kemampuan, keahlian, banyak hal di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini apa yang sudah Tuhan taruh dibiarkan begitu saja, tidak kami gunakan dengan maksimal. Tapi malam ini Tuhan kami berdoa, biar saat kami merenung, kami boleh mengingat kembali, mengevaluasi, bahkan menemukan bakat-bakat mungkin yang selama ini terpendam, keahlian-keahlian yang selama ini tidak kami gunakan. Kami berdoa Tuhan tolong kami untuk kami bisa melihat betapa Tuhan sudah menyediakan banyak hal dalam diri kami. Dan biarlah kami menjadi pengelola yang bijaksana, supaya kami boleh Tuhan melipat gandakan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami juga mau memiliki fokus yang benar Tuhan. Kami tidak mau tertipu dalam jerat iblis. Kami tidak mau memburu uang, tapi kami percaya waktu kami fokus kepada Tuhan, maka uanglah yang akan memburu kami. Dan yang terakhir kami percaya Tuhan, waktu kami mau memberi, waktu kami tetap memberi, bahkan di saat kondisi paling sulit dalam kehidupan kami, saat itu kami tahu, kami sedang membukakan pintu mujizat bagi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak malam ini, berkati Tuhan semua yang tergabung dalam komunitas PD Lebak Jaya. Berkati Tuhan setiap saudara-saudaraku ini, Tuhan yang mencukupkan setiap kehidupan mereka dengan cara yang ajaib. Bahkan Tuhan berkati apa yang tangan mereka lakukan, setiap usaha yang sedang mereka lakukan, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Karena kami percaya berkat itu mengikuti orang percaya yang berjalan benar di hadapan-Mu. Maka aku percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memelihara setiap kami. Engkau sendiri yang akan terus mencurahkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami mungkin yang saat ini mengalami kesusahan. Mereka yang sedang mungkin mengalami goncangan secara ekonomi. Engkau beri mereka kekuatan. Engkau memberi mereka semangat untuk mereka boleh bangkit kembali. Sebab kami percaya waktu kami memiliki Tuhan, kami memiliki pengharapan, kami memiliki sebuah janji bahwa Tuhanlah yang akan memelihara umat-Mu. Maka aku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau melimpahkan kekuatan yang ekstra buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan Engkau membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Dan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, mereka akan mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati dan tetap semangat.